Bab 771.000 Transformasi Berkembang. Mendengar pertanyaan si Feng, ekspresi melankolik smile tenggelam, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Aku hanya berhasil mengumpulkan lebih dari setengah bahan yang dibutuhkan. Kami masih kekurangan 20 log primal emerald wood dan 12 soul cultivating stone, melankolik smile melaporkan dengan jujur. Si Feng telah menginstruksikan dia untuk menangani pengumpulan material untuk stabil, terlepas dari harganya, beberapa saat yang lalu. Namun, sampai sekarang, selain dari materi yang telah dikumpulkan oleh anggota Zero Wing, dia hanya berhasil mendapatkan sebagian kecil dari bahan yang diperlukan. Baik, aku ragu kita akan dapat memperoleh materi yang tersisa dengan mudah. Aku akan mencoba memikirkan cara untuk mengumpulkan sisanya. Fokus pada menempa perangkat penguat. Si Feng mengangguk. Si Feng mengerti betapa sulitnya untuk menemukan bahan yang mereka butuhkan untuk membangun stabil. Bahkan di Dungeon Steam mode keras 100-an, drop rate untuk bahan-bahan ini sangat rendah. Hanya Hell mode yang memiliki drop rate yang sedikit lebih tinggi. Jika mereka tidak mendapatkan penjernihan pertama penjara Frost, mereka tidak akan memiliki stok sebanyak yang mereka miliki saat ini. Sudah mengesankan bahwa mereka memiliki lebih dari setengah materi. Selain itu, situasi di domain dewa telah berubah. Berbagai guild besar hanya berjarak singkat dari era level 40. Selama berbagai guild besar melakukan riset kecil, mereka akan menemukan petunjuk tentang apa yang mereka butuhkan untuk istal mereka sendiri. Primal Emerald Wood dan Soul Cultivating Stone adalah salah satu kebutuhan yang lebih jelas. Namun, hanya mereka yang memiliki desain stabil yang tahu sebagian besar bahan yang mereka butuhkan. Ada banyak jenis bahan langka yang jatuh di ruang bawah tanah tim skala besar, dan mereka bisa digunakan dalam beberapa desain. Bahkan jika mereka menemukan beberapa bahan bangunan yang dibutuhkan oleh desain stabil, berbagai guild mungkin menganggap itu memiliki tujuan yang berbeda. Namun, karena informasi tentang Primal Emerald Wood dan Soul Cultivating Stone tersedia di perpustakaan kota, akan hampir mustahil untuk membeli bahan-bahan ini dari perserikatan lain. Mereka biasanya sulit didapat. Namun, si Feng juga merasa senang. Jika dia tidak bisa berpartisipasi dalam gelap arena, mencari cara untuk mendapatkan bahan stabil yang tersisa akan benar-benar membuatnya sakit kepala. Di permukaan, gelap arena tampaknya menjadi kompetisi rahasia antara berbagai perusahaan internasional. Sebenarnya, bagaimanapun, itu adalah tempat bagi berbagai perusahaan untuk bertukar bahan dan barang berharga. Gelap arena menyediakan metode untuk mendapatkan bahan dan barang langka. Tentu saja, jika seseorang menginginkan barang-barang ini, mereka perlu bertaruh di pertarungan tim. Di Dark Arena, kredit bukan sumber daya yang paling dihargai. Alih-alih, itu adalah bahan dan barang berharga dari domain dewa. Biasanya, kekuatan utama domain Tuhan menolak untuk menjual barang-barang langka ini. Paling-paling mereka mungkin mau berdagang untuk barang-barang dengan nilai yang sama. Sementara itu, di Dark Arena, jika seseorang menawarkan harga yang wajar, mereka bisa bernegosiasi. Setelah kedua belah pihak sepakat, mereka kemudian akan bertaruh pada pertandingan yang mereka pilih. Pemenang akan mengambil segalanya. Namun, tim pertempuran yang menang juga akan mendapatkan sebagian kecil dari taruhan ini. Jika tim pertempuran tidak menginginkan hadiah yang ditawarkan, pihak yang memenangkan taruhan dapat membeli item dari tim pemenang dengan kredit. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak kekuatan di seluruh domain dewa telah lapar untuk bergabung dengan gelap arena di masa lalu. Mereka tidak hanya menginginkan ketenaran. Mereka juga menginginkan kesempatan untuk mendapatkan kekayaan dan sumber daya yang tak ada habisnya di domain dewa. Sayangnya, tidak semua orang bisa ambil bagian di gelap arena. Gelap arena memiliki lingkaran dalamnya sendiri. Persekutuan biasa tidak layak diundang. Ambil si Feng misalnya. Meskipun menjadi pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 2, dia perlu mendapatkan bantuan eselon atas dari persekutuan kelas 1 untuk mendapatkan akses ke gelap arena. Di masa lalu, si Feng telah mengunjungi gelap arena lebih dari selusin kali, dan dia harus mengakui bahwa guild kelas 2 tidak mampu bergaul di sana. Bahkan barang-barang legendaris dan kota-kota buatan pemain kadang-kadang digunakan sebagai chip tawar-menawar, apalagi materi peringkat legendaris. Meskipun setiap tim di gelap arena hanya terdiri dari 10 anggota,
Keuntungan yang bisa didapat dari satu pertandingan bisa menginspirasi ratusan, bahkan jutaan orang untuk bertarung. Primal Emerald Wood dan Soul Cultivating Stone adalah bahan berharga. Namun, di Dark Arena, bahan-bahan ini dianggap taruhan di bawah standar. Oleh karena itu, tidak akan sulit bagi Si Feng untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dia butuhkan untuk membangun stabilnya. Setelah Si Feng menyimpan bahan langka dan senjata level 50 serta peralatan di gudang perusahaan perdagangan, ia buru-buru memimpin Fire Dance menuju bengkel Seliora. Di bengkel Seliora, Si Feng menyerahkan Seliora 10 ingot emas Inferno. Segera, suara notifikasi sistem mencapai telinganya. Sistem pencarian tersembunyi Epic menyusun ulang transformasi 1000 selesai. Imbalan quest, 200 juta EXP dan Fortitude plus 5. Tiba-tiba, bar pengalaman Si Feng naik menjadi 42% dari level 39. 200 juta EXP mungkin banyak bagi pemain biasa, tetapi bagi Si Feng, itu adalah penurunan dalam ember. Selain dari fakta bahwa ia membutuhkan 2 kali lipat EXP yang dibutuhkan pemain normal untuk naik level, pemain level 39 biasa membutuhkan jumlah EXP yang mencengangkan untuk naik level. Bahkan beberapa ratus juta EXP tidak cukup untuk naik dari level 39 ke level 40. Namun, 5 poin Fortitude cukup berharga. Jika Si Feng menantang pencarian tingkat lanjut, dia harus membuang banyak waktu dan menyelesaikan 3 atau 4 untuk mendapatkan 5 poin Fortitude. Setelah menyimpan Inferno Gold dengan puas, Seliora menatap Si Feng dan bertanya dengan serius, "Sekarang aku memiliki semua yang aku butuhkan. Untuk siapa senjata itu ditujukan? Teman aku di sini akan menggunakannya." Si Feng menarik Fire Dance ke depan saat dia memperkenalkannya ke Seliora. Karena Tosa Transformations akan disusun kembali, Grandmaster Forger seperti Seliora tidak dapat menyusun kembali senjata itu secara membabi buta. Dia perlu memastikan bahwa senjata itu akan pas dengan penggunanya. Melihat Fire Dance, Seliora berbalik ke Si Feng dan berkata, "Kamu harus memikirkan ini secara menyeluruh. Senjata yang aku rekam ulang tidak akan menjadi beberapa senjata epik sampah yang dapat kamu temukan di mana saja di jalanan. Itu akan memiliki kemungkinan untuk menjadi senjata legendaris. Apakah kamu benar-benar mau menyerah begitu saja?" Petik 2. Bahkan dewa tingkat 6 akan tergila-gila dengan senjata legendaris. Seliora menolak untuk percaya bahwa Si Feng benar-benar akan melalui semua upaya itu demi teman. "Mengapa aku tidak mau?" Si Feng tertawa. Tosa Transformations adalah pedang pendek. Meskipun pendekar pedang juga bisa menggunakan pedang pendek, mereka tidak cocok dengan gayanya. Di sisi lain, Fire Dance adalah assassin nomor 1 Zero Wing. Dia bisa menggunakan Tosa Transformations untuk potensi terbesarnya. Mendengar kepercayaan Si Feng, wajah Fire Dance terbakar dengan kegembiraan dan rasa malu. Dengan cahaya dari tungku bengkel, pipi Fire Dance yang biasanya berwarna putih tampak telah diwarnai merah. "Kamu bodoh." "Baik, ini keputusan kamu." Seliora kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Fire Dance. "Kamu, ikuti aku." Fire Dance mengangguk tanpa suara. Dia kemudian mengikuti Seliora dan tiba di depan arai sihir perak. "Yang perlu kamu lakukan adalah berdiri di tengah arai sihir," Seliora menginstruksikan. Tangannya kemudian mulai melacak rune ilahi di udara. Pada saat Fire Dance mengambil tempat di pusat arai, Seliora telah menulis lusinan baris rune ilahi emas. Kecepatan castingnya luar biasa. Tak lama setelah itu, Seliora menjentikkan jarinya yang lembut, dan lambang ilahi melilit tubuh Fire Dance dengan cepat, menyelimutinya. Setelah menyelesaikan persiapannya, Seliora mengeluarkan mana stone yang telah disiapkan Feng Feng untuknya dan melemparkannya ke dalam tungku. Tiba-tiba, 100 mana stone melayang di atas arai sihir, tampak seperti bintang-bintang ketika mereka mengelilingi Tosa Transformations yang telah ditempatkan oleh Grandmaster Forger di dalam tungku. "Ayo." Seliora mengeluarkan 10 ingot emas Inferno dan melemparkannya ke tungku juga. Segera, api merah berubah menjadi lidah api emas. Pada saat berikutnya, pedang yang patah, yang bahkan Killing Ray tidak bisa rusak, meleleh saat mereka menyaksikan. Ketika Tosa Transformations telah meleleh sepenuhnya, itu berubah menjadi gumpalan logam cair multiwarna. Kondensat.
Seliora berteriak. Sebuah arai sihir multiwarna kemudian menyelimuti Tungku dan segala sesuatu di sekitarnya. 100 mana stone langsung berubah menjadi cair dan menyatu dengan transformasi 1000 cair. Setelah itu, Seliora kembali ke tulisan cepat kutukan dan kutukan ilahi. Tanda emas dan kutukan ungu juga mulai mengalir ke logam cair di dalam Tungku. The Grandmaster Forger menulis rune selama lebih dari setengah jam. Pada saat Seliora selesai, wajahnya memucat menjadi putih yang tidak sehat. Sementara itu, rune dan kutukan ilahi telah membentuk transformasi 1000 cair. Seliora melambaikan jarinya. 1000 transformasi kemudian terbang keluar dari Tungku dan melayang di udara. Saat ini, Toussaint Transformations bersinar merah dan memancarkan panas terik. Itu akhirnya selesai. Seliora tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum gembira ketika dia menatap Toussaint Transformasi yang baru disusun kembali. Bab 772 Kemampuan Luar Biasa. Karena Toussaint Transformations, suhu di bengkel telah meningkat dengan cepat. Si Feng merasa seolah-olah dia berdiri di mulut gunung berapi. Meskipun berdiri 10 meter dari Flawed Weapon, Si Feng menerima puluhan kerusakan dengan setiap detik yang lewat. Jika pemain dengan fire resistance rendah berdiri di tempatnya, mereka tidak akan bertahan 10 detik. Untungnya, Fire Dance berada jauh di dalam arai sihir. Dia tidak menerima satu titik kerusakan karena panas. Secara alami, Seliora tidak perlu khawatir tentang panas. Berdiri lebih jauh, Seliora mengingatkan Si Feng dengan perintah rendah. Sebotol cairan biru tua kemudian muncul di tangannya. Seliora instan mengeluarkan botol ini, suhu bengkel turun secara signifikan. Si Feng masih berjemur di aftertaste dari proses penempaan Seliora. Namun, setelah mendengar pengingat Seliora, ia kehabisan bengkel. Si Feng bukanlah orang asing bagi para pemalsu. Dia bahkan seorang pemalsu terkenal sendiri. Meskipun Si Feng telah menyaksikan Master Forges bekerja berkali-kali di masa lalu, dia tidak pernah sekalipun menyaksikan proses penempaan dari Grandmaster Forger. Dia tidak pernah membayangkan sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar antara Master Forger dan Grandmaster Forger. Pengalaman menonton karya Seliora cukup berharga. Bahkan setelah 10 tahun, Grandmaster Forges masih sangat langka di domain dewa. Bahkan ketua guild dari Super Guild harus memperlakukan keberadaan seperti itu dengan penuh hormat. Orang bisa membayangkan seberapa tinggi status seorang Grandmaster Forger. Awalnya, Si Feng berpikir bahwa perbedaan terbesar antara Master Forger dan Grandmaster Forger adalah penelitian dan pemahaman mereka tentang materi. Namun, setelah menonton Seliora bekerja, ia menyadari perbedaannya bukan hanya pada pemahaman materi. Master Forger tidak akan pernah bisa berharap untuk membandingkan dengan pemahaman Grandmaster tentang rune ilahi, kutukan, dan arai sihir juga. Tidak heran mengapa Master Forges of Shadow tidak pernah mencapai status Grandmaster, terlepas dari seberapa keras mereka telah berusaha. Kekuatan Grandmaster Forges konyol. Untungnya, aku merekam seluruh proses pembuatan kembali Seliora. Setelah itu, jika aku menunjukkan rekaman itu kepada Melancholic Smile dan yang lainnya, mereka mungkin memiliki peluang yang lebih baik untuk menjadi Grandmaster Forges. Si Feng, yang menunggu di luar rumah Seliora, tidak bisa menahan senyum. Setelah Si Feng meninggalkan rumah, Seliora membuka botol biru tua dan menuangkan setetes cairan biru tua ke dalam Toussaint Transformations yang bersinar. Instan cairan biru tua yang terhubung dengan Toussaint Transformations, Flawed Weapon mendingin pada tingkat yang terlihat. Bengkel juga dingin menjadi neraka beku. Meskipun bengkel tampak sederhana, arai sihir yang sangat kuat memperkuat daerah itu. Tidak ada yang dari dunia luar yang bisa mengganggu interior rumah. Demikian juga, tidak ada apapun di dalam rumah yang dapat mengganggu dunia luar. Karena itu, Si Feng, yang berdiri di luar rumah, aman. Dia bahkan tidak bisa merasakan perubahan drastis di dalam rumah. Hanya setelah setengah jam berlalu, Seliora memanggil Si Feng kembali. Ribuan transformasi sudah mendingin sepenuhnya. Sudah selesai. Senjata yang cacat berwarna putih seperti salju. Bilah pedang juga memancarkan cahaya redup, tampak seperti bintang di langit malam. Meskipun tidak melakukan apa-apa selain melayang di udara, Si Feng bisa merasakan kekuatan menakutkan yang memancar dari pedang pendek. Apakah itu berhasil? Tanya Si Feng ingin tahu.
Jika itu sukses, maka saat Fire Dance melengkapi senjatanya, atributnya kemungkinan besar akan melebihi miliknya dengan selisih yang lebar. Lagi pula, dia hanya memiliki satu item legenda legendaris pada dirinya. Item legendaris lengkap memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Beberapa item epik dan item legendaris yang terfragmentasi tidak dapat dibandingkan. Sayangnya, Seliora menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, meskipun aku telah menyelesaikan rune pada pedang, ada beberapa cacat pada bahan aslinya. Itu hanya bisa mencapai peringkat legendari yang terfragmentasi. Jika aku memiliki Toussaint transformasi lengkap, itu mungkin menjadi senjata legendaris. Petik 2. Si Feng menyatakan simpatinya ketika dia melihat kekecewaan Seliora. Setiap Grandmaster Forger bermimpi menciptakan senjata legendaris sendiri. Meskipun Seliora tidak menempa senjata yang sama sekali baru, hanya membuat ulang, jika dia berhasil, itu akan sangat membantu untuk membuat senjata legendaris di masa depan. Namun, dia sudah menduga ini. Senjata legendaris tidak mudah didapat. Itu bukan sesuatu yang akan dia temui setelah menyelesaikan quest epik tersembunyi tunggal. Item legendaris yang terfragmentasi adalah batasnya. Jika dia ingin mendapatkan senjata legendaris, dia harus menyelesaikan quest legendaris seminimal mungkin. Jika Galaxy Pass tahu bahwa kematiannya telah memberikan Zero Wing item fragmented legendary tambahan, dia mungkin akan mati karena serangan jantung. Si Feng bisa membayangkan betapa banyak upaya yang telah dilakukan Galaxy Pass untuk memperoleh Toussaint Transformations. Namun, itu jatuh ke tangan Zero Wing. Adapun Vader, assassin peringkat dewa masa depan, si Feng hanya bisa meminta maaf kepadanya. Datang, ujilah, kata Seliora ketika dia menoleh ke Fire Dance, yang telah membeku di tempat selama proses ini. Pemain dapat menggunakan dan menguji senjata apapun di domain dewa. Namun, jika mereka tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, mereka tidak bisa menggunakan senjata dalam pertempuran. Ketika Fire Dance memahami 1000 transformasi yang melayang, dia langsung terpana. Hanya setelah waktu yang lama dia dengan bingung membuat beberapa ayunan santai. Tiba-tiba, kilatan perak muncul di bengkel. Meskipun hanya mengayunkan senjata beberapa kali, rasanya seolah pedang perak hadir di seluruh bangunan. Selain itu, hanya pedang suci yang membunuh Rai di tangan si Feng yang bisa menandingi kecepatan pedang ini. Sangat kuat, si Feng menyaksikan segudang gambar pedang yang memenuhi ruang, merasa terancam. Meskipun menjadi ahli Void Realm, dia tidak bisa memprediksi lintasan serangan 1000 transformasi. Dia juga tidak tahu gambar mana yang asli dan gambar mana yang hanya gambar setelahnya. Mereka semua tampak nyata dan palsu pada saat bersamaan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Toussaint Transformations? Si Feng telah menonton video pertempuran Vader di masa lalu. Namun, Toussaint Transformations tidak sekuat ini. Meskipun serangan Vader dengan Toussaint Transformations juga telah menciptakan banyak gambar pedang, seorang ahli Realm Refinement dapat lebih atau kurang membedakan tipuan dari kesepakatan sebenarnya. Sementara itu, si Feng sudah mencapai Void Realm, namun, dia tidak bisa membedakan antara gambar pedang yang diciptakan oleh Dance Fire. Meskipun dia bisa merasakan banyak gambar pedang itu palsu dan tidak selaras dengan gerakan Fire Dance, tekanan yang diberikan oleh gambar pedang ini terasa sangat nyata baginya. Ada alasan mengapa pedang ini dinamai 1000 transformasi. Saat diayunkan, ia dapat mengubah serangan penggunanya menjadi banyak sekali bentuk dan membingungkan musuh. Namun, ketika lawan mencoba membalas, mereka akan segera menemukan bahwa sebagian besar gambar pedang itu palsu. Namun, ketika terkena kepalsuan ini, mereka akan menerima kerusakan. Ribuan transformasi dapat mengubah ilusi dengan kenyataan. Sangat disayangkan bahwa itu tidak menjadi senjata legendaris. Itu akan benar-benar luar biasa, Seliora menjelaskan, tersenyum. Saat dia secara pribadi meningkatkan senjata ini ke peringkat fragmented legendary, dia memahami Toussaint Transformations seperti telapak tangannya. Bagaimana? Apakah kamu merasakan ketidaknyamanan saat menggunakannya? Petik 2. Fire Dance masih tenggelam dalam sensasi menggunakan Toussaint Transformations. Bahkan setelah Seliora mengajukan pertanyaan, dia tetap tidak responsif. Namun, dilihat dari reaksi Fire Dance saat ini, jelas bahwa senjata itu cocok untuknya seperti sarung tangan.
Pemimpin persekutuan, rasanya senjata ini adalah bagian dari tubuhku. Aku bahkan bisa merasakan bilah memotong di udara. Fire Dance berkata dengan bersemangat saat dia menggunakan Toussaint Transformations seperti mainan favorit. Tentu saja, ini adalah senjata legendaris yang terfragmentasi, Lady Seliora yang telah disesuaikan secara pribadi untuk kamu. Itu akan cocok untukmu jauh lebih baik daripada senjata legendaris terfragmentasi lainnya. Kamu seharusnya merasa seperti itu, si Feng tertawa. Baiklah, berhentilah bermain dengannya sekarang. Ribuan transformasi sudah menjadi milik kamu. Kamu memiliki semua waktu di dunia untuk menganalisisnya. Biarkan aku melihat atributnya. Petik 2. Bab 773 Atribut terkuat. Si Feng sangat penasaran untuk melihat seberapa kuat senjata legendaris terpecah itu. Ada cukup banyak item legendaris yang terfragmentasi dalam God's Domain. Namun, mereka yang telah mendapatkan barang legendaris yang terfragmentasi bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan dengan sengaja mengungkapkan atribut item mereka, memungkinkan lawan mereka kesempatan untuk menebak kekuatan mereka dan menemukan kelemahan. Selain itu, item legendaris yang terfragmentasi milik guild besar disimpan sebagai rahasia guild. Mereka bahkan tidak akan mengiklankan memiliki satu, apalagi mengungkapkan atribut item. Meskipun Si Feng telah menjadi pemimpin persekutuan bayangan di masa lalu, persekutuan tidak memiliki satupun barang legendaris yang terfragmentasi. Di sisi lain, persekutuan memiliki beberapa item epik. Namun, pada akhirnya, sebuah senjata epik hanya senjata epik. Itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan senjata legendaris yang terfragmentasi. Mendengar permintaan Si Feng, Fire Dance kehilangan ketenangannya. Dengan tergesa-gesa, dia mengirim statistik Si Feng The Toussaint Transformations. Seperti yang diharapkan dari senjata legendaris yang terfragmentasi. Dibandingkan dengan ini, senjata epik praktis adalah sampah. Tangan Si Feng tanpa sadar gemetar ketika dia melihat atribut senjata. 1000 transformasi, pedang satu tangan, peringkat legendaris terfragmentasi. Persyaratan peralatan, kekuatan 700, agility 700. Kekuatan serang, 200% dari kekuatan. Kecepatan serang, 2% agility. Semua atribut meningkat sesuai dengan level pengguna. Ketika dilengkapi, kekuatan meningkat 50%, agility meningkat 60%, kecerdasan meningkat 40%, daya tahan meningkat 50%, kecepatan serangan meningkat 50%. Abaikan level plus 20. Semua keterampilan plus 3 level. Semua persyaratan level item dikurangi 10 level. Serangan telah 60% peluang untuk memicu deadly blow, meningkatkan damage sebesar 220% dan attack speed sebesar 20%. 20% kemungkinan untuk memicu efek titik kritis, mengabaikan semua efek blok dan pertahanan, dan menangani 330% kerusakan senjata. Keterampilan tambahan 1. Phantom, saat diaktifkan, panggil 5 Doppelganger. The Doppelganger berbagi atribut dengan pengguna. Mereka tidak memiliki kekuatan serangan. Semua serangan terhadap Doppelganger tidak akan berpengaruh. Pengguna dapat dengan bebas bertukar posisi dengan salah satu dari 5 Doppelganger tanpa cooldown. Durasi, 30 detik. Cooldown, 1 jam. Keterampilan tambahan 2. True Illusion, jika pengguna meninggal dalam waktu 40 detik setelah aktivasi, pengguna akan muncul kembali di HP penuh terdekat. Memberikan 3 detik kekebalan. Semua penggemar sebelum kematian akan tetap berlaku. Cooldown, 48 jam. Keterampilan tambahan 3. Kekuatan ilusi, meningkatkan kekuatan sebesar 80%, agility sebesar 100%, dan kecepatan gerakan sebesar 70%. Semua kerusakan yang diterima memiliki peluang 50% untuk dikirim ke dalam void. Memberikan kekebalan terhadap semua efek kontrol. Durasi, 3 menit. Cooldown, 5 jam. Dibuat oleh Famed Smith Jax. Toussaint Transformations adalah yang ke-65 dari 108 domain senjata cacat milik God. Itu telah kehilangan semua kekuatannya karena kehancuran pisau. Namun, itu telah disusun kembali oleh Grandmaster Forger Seliora. Tidak dapat dijatuhkan, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dihancurkan. Pengguna, Fire Dance. Senjata epik tidak pernah bisa berharap untuk membandingkan dengan atribut 1000 transformasi, apalagi keterampilan tambahan.
Senjata ini sempurna untuk Assassins. Namun, aspek yang paling mengesankan dari Toussaint Transformations adalah keterampilan ilusi sejati. Itu bahkan lebih menakjubkan daripada skill revival penuh. Bahkan ketika seorang pemain dihidupkan kembali dengan revival penuh, mereka masih harus menderita hukuman mati dan kehilangan level. Selain itu, monster yang mereka lawan akan meninggalkan pertempuran karena kematian mereka. Ketika pemain mengatakan menantang monster yang sama lagi, monster itu akan pulih ke HP penuh. Pemain harus memulai pertempuran lagi. Namun, True Illusion berbeda. Itu bisa menghilangkan kematian pemain, memungkinkan mereka muncul kembali dengan HP penuh tanpa harus kehilangan level. Bahkan jika seseorang mati di pertengahan pertempuran melawan monster, mereka bisa muncul kembali dan terus bertarung dengan segera. Di PoE, skill ini bahkan lebih kuat. Dalam duels biasa, skill ini mungkin tidak berguna karena sistem akan mendeklarasikan hasil dari pertempuran segera setelah HP pemain jatuh ke 1. Dalam pertandingan maut, bagaimanapun, pertempuran hanya akan berakhir setelah seorang pemain meninggal. Dalam situasi seperti itu, True Illusion akan berlaku, memungkinkan pemain untuk muncul kembali dengan HP penuh secara instan. Sistem tidak akan menilai pemain sebagai yang kalah, dan pertempuran akan berlanjut. Dengan skill ini, dengan kemampuan bertahan para assassin, akan hampir mungkin untuk membunuh Fire Dance. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Fire Dance instan, mereka tidak akan bisa membunuhnya sama sekali. Selain itu, Toussaint Transformations sekarang menjadi senjata pribadi. Bahkan jika orang lain menginginkan senjata cacat, mereka tidak bisa mencurinya. Tentu saja, jika Fire Dance mendapatkan peralatan yang lebih baik, Toussaint Transformations akan sia-sia. Ada pro dan kontra. Bisakah kamu melengkapinya sekarang? Si Feng bertanya pada Fire Dance, kegembiraannya terlihat jelas dalam nadanya. Jika Fire Dance bisa melengkapi Toussaint Transformations sekarang, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah di Dark Arena. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan tim. Kekuatan individu terbatas. Untuk mencegah karakter seperti monster dari mendominasi seluruh kompetisi, Dark Arena menjalankan pertempuran tim. Dengan cara ini, hasilnya jauh lebih sulit untuk diprediksi. Itu juga tidak mungkin bagi satu pemain untuk membawa tim pertempuran menuju kemenangan. Sebuah tim pertempuran hanya akan mengamankan kemenangan jika mayoritas anggota sangat kuat. Jika Fire Dance melengkapi Toussaint Transformations, itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan peluang kemenangan tim pertempuran Asura. Agility aku cukup, namun, aku tidak memiliki kekuatan yang cukup. Fire Dance juga tergoda dan berharap dia bisa melengkapi senjata baru dengan segera. Namun, senjata itu menuntut 700 kekuatan, dan dari semua orang di Zero Wing, hanya si Feng yang memenuhi persyaratan ini. Seberapa jauh kamu dari persyaratan? Tanya si Feng. Aku kekurangan 133 poin, Fire Dance merasa tidak berdaya. Sayangnya, dia telah menempatkan sebagian besar poin atribut gratis ke agility. Batu permata tier 3 miliknya juga semua tipe agility. Namun, jika dia tidak fokus pada agility-nya, dia juga tidak akan memiliki cukup untuk persyaratan itu. Itu cukup banyak, si Feng mengerutkan kening. Jika itu hanya beberapa lusin poin, dia punya beberapa cara untuk menebus kesenjangan. Namun, lebih dari 100 poin sedikit terlalu banyak. Kecuali dia bisa mengganti peralatannya. Benar, sekarang setelah kamu level 38, kamu seharusnya bisa melengkapi Petrified Tone. Mencoba. Perlengkapan set tier 1 untuk Assassins, Dark Melody Set, dapat mengurangi persyaratan peralatan sebanyak 3 level. Petrified Tone hanya bisa dilengkapi pada level 40. Adapun persyaratan peralatan lainnya, Fire Dance telah memenuhinya sejak lama. Dia bisa melengkapi Petrified Tone sekarang. Diingatkan oleh si Feng, Fire Dance buru-buru mengganti True Fire Blade subtangan dengan Petrified Tone. Segera, atributnya meroket. Epic Weapon tidak hanya menyediakan lebih banyak atribut tetap, tetapi juga meningkatkan atribut dasar pemain dengan persentase tetap setelah dilengkapi. Ambil Petrified Tone misalnya. Ketika dilengkapi, itu akan meningkatkan kekuatan dan kelincahan pengguna dengan 10%. Selain itu, True Fire Blade hanya senjata emas gelap level 30.
Bagaimana mungkin ia bisa bersaing dengan senjata epic level 40 dalam hal atribut? Benar saja, setelah Fire Dance melengkapi Petrified Tone, dia hanya memiliki 32 strength untuk mencapai 700 poin. Setelah itu, Si Feng memimpin Fire Dance ke Candlelight Trading Firm dan menyuruhnya mengganti beberapa batu permata agility tingkat 3 dengan batu permata kekuatan tingkat 3. Langsung mendorong kekuatannya ke 700 poin. Agility-nya tetap di atas 700 juga. Uji, kata Si Feng. Dia tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi Fire Dance yang sedikit gugup. Meham, Fire Dance kemudian mengganti senjata utamanya dengan Toussaint Transformations. Segera, aura Fire Dance berubah besar-besaran. Tekanan yang dirasakan Si Feng darinya juga meningkat pesat. Assassin sekarang merasa seperti binatang buas yang baru saja membangunkan dan memamerkan taringnya yang tajam. Si Feng sangat senang melihat kekuatan Dance api meningkat. Saat ini, dalam hal atribut dasar, Fire Dance telah melampaui dirinya. Baiklah, saatnya untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Naga Api. Si Feng tersenyum. Bab 774 Kerajaan Besar. Di salah satu bar di kawasan kumuh Star Moon City, seorang pria paruh baya berjubah perak berbalik dan memandang sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, ia berjalan ke bar. Selain dari penjaga bar NPC, satu-satunya penghuni bar adalah pemuda berambut putih yang mengenakan baju kulit hitam yang indah. Ketika pemuda berambut putih, yang telah menikmati sebotol vodka dalam diam, merasakan pria berjubah perak berjalan mendekat, dia berbalik dan tersenyum, berkata, "Kamu akhirnya di sini. Tampaknya Black Flame telah membuat kamu cukup kuat. Apakah kamu menyelesaikan apa yang aku minta kamu lakukan?" Petik 2. Pria berjubah perak itu tak lain adalah Sky dari Bunga Tujuh Dosa. Dia juga ahli Void Realm pertama Si Feng telah membunuh. Posisi Sky di Bunga Tujuh Dosa luar biasa. Dia bisa dianggap sebagai salah satu tokoh kunci organisasi. Biasanya, setelah bertemu, anggota Vower hanya merasa takut dan hormat. Mereka sangat takut menyinggung Sky, yang memiliki kepribadian aneh. Namun, ketika berbicara dengan pria ini, pemuda berambut putih itu tetap tenang dan alami. Jika anggota lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Seperti yang kamu tebak, dia bisa mencuri jiwa abadi pemain. Namun, aku tidak menemukan keberadaan item itu padanya. Sungguh, kejadian ini telah menghancurkan aku. Aku tidak bisa masuk ke dalam game selama 3 hari. Aku sudah ketinggalan di level. Aku bahkan kehilangan sepasang sepatu yang bagus. Katakan, bagaimana kamu berniat untuk mengompensasi kerugianku? Sky berkata, nada jengkelnya jelas ketika dia menatap pemuda yang sombong itu. Baik, mereka hanya sepasang sepatu. Bagaimana menurutmu tentang ini? Kamu yang berambut putih bertanya sambil tertawa. Dia kemudian mengungkapkan sepasang sepatu tempur peringkat 35 Dark Gold peringkat. Saat ini, pemain utama domain dewa berada di sekitar level 30, sementara para ahlinya adalah level 33. Bahkan pemain ahli hampir tidak mencapai level 35. Namun, pemuda berambut putih bisa dengan mudah menyerahkan Sky sepasang sepatu bot tempur level 35 Dark Gold dengan peringkat. Bahkan peralatan Dark Gold level 30 sangat sulit diperoleh, belum lagi peralatan Dark Gold level 35. Itu lebih seperti itu. Apapun yang kurang dan kamu gagal memenuhi nama kamu, Silver. Sky, bagaimanapun, tidak terlalu terkejut. Dia menerima sepatu tempur. Kamu benar-benar aneh. Alih-alih mencari sendiri, kamu memilih aku untuk menguji kekuatannya dan mengetahui apakah dia memiliki item itu atau tidak. Bukankah ini hanya buang-buang waktu? Dengan kemampuan kamu, tidak bisakah kamu menemukan peluang untuk membunuhnya dengan cukup mudah? Petik 2. Kamu tidak mengerti. Hanya ada satu kesempatan untuk mendapatkan item itu. Jika aku mengingatkan dia, aku akan kehilangan satu kesempatan itu. Selain itu, untungnya aku tidak bergabung denganmu. Akan terlalu sulit untuk membunuhnya. Dia juga tidak membawa barang itu. Membunuhnya akan sia-sia. Silver menggelengkan kepalanya. Sambil tertawa pelan, dia berkata, aku tidak terburu-buru. Bagaimanapun, aku juga punya tempat lain. Namun, aku ingin kamu terus mengawasinya dan melaporkan setiap gerakan kepada aku. Adapun hadiah yang kamu minta,
Aku akan mengurusnya sesegera mungkin. Namun, kamu tidak boleh lupa bahwa hanya kamu dan aku yang tahu informasi ini. Jika aku menemukan kata itu telah keluar, kamu akan menderita konsekuensinya. Petik 2. Sky tanpa sadar menggigil di bawah tatapan peringatan Silver. Dengan buru-buru, dia menjawab, aku mengerti. Perak adalah eselon atas sejati dari bunga 7 dosa. Sepanjang sejarah organisasi, Silver adalah satu-satunya pemain yang bergabung dengan eselon atas organisasi pada usia yang sangat muda. Kekuatan dan kemampuannya luar biasa. Jika dia menyinggung Silver, dia tidak hanya akan menemukan mustahil untuk bergaul dalam domain dewa, tetapi dia juga akan menderita di dunia nyata. Kekaisaran Naga Api, Kota Naga Api Naga. Domain dewa adalah rumah bagi banyak kerajaan. 4 kerajaan besar, bagaimanapun, menjulang di atas yang lain. Kekaisaran Naga Api adalah salah satu dari 4 ini. Ibu kota Kekaisaran Base Empire hanya memiliki populasi pemain sekitar 10 juta. Flame Dragon City, bagaimanapun, memiliki populasi lebih dari 30 juta. Base City tidak bisa bersaing dengan Flame Dragon City. Pada saat yang sama, Flame Dragon City juga merupakan salah satu dari 4 tempat yang sering menjadi tuan rumah Dark Arena. Wilayah Flame Dragon City juga sangat besar. Dibandingkan dengan Flame Dragon City, Star Moon City dan White River City hanyalah anak-anak kecil. Saat ini, sejumlah besar pemain telah berkumpul di arena bawah tanah Flame Dragon City. Setiap pemain ini memegang posisi terkemuka di dunia game virtual atau merupakan salah satu dari banyak penguasa domain dewa. Tidak ada yang mampu menyinggung satupun dari pemain ini. Saat ini, pemain biasa tidak bisa memasuki arena bawah tanah karena Super Guild telah menutup area tersebut. Jika seorang pemain berani membuat keributan di sini, mereka akan menemukan diri mereka dengan sangat cepat dihapus dari domain dewa. Karenanya, tidak ada yang berani mendekati tanpa undangan. Big Sis Rain, sudah hampir waktunya, namun, orang-orang itu belum tiba. Haruskah kita menyiapkan yang lain untuk saat ini? Wanita cantik yang mengenakan jubah mage ungu yang mewah bertanya kepada Phoenix Rain dengan lembut. Kami masih punya waktu, tidak ada salahnya menunggu sedikit lebih lama. Jika mereka tidak akan muncul, kita akan meminta yang lain untuk menggantikan mereka, kata Phoenix Rain ketika dia melirik kecantikan menawan di sampingnya. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, Biru, aku tahu kamu memiliki pendapat yang rendah tentang Zero Wing, tetapi Black Flame adalah ahli yang mengalahkan Martial Dragon. Beberapa saat yang lalu, dia bahkan mengalahkan Sky dari Flower of Seven Sins. Kekuatannya berada di puncak domain dewa. Petik 2. Di Pavilion Naga Phoenix, Blue Phoenix tidak kalah terkenal dari Martial Dragon. Dia adalah salah satu petarung top yang Pavilion Phoenix telah membayar mahal untuk membina secara diam-diam. Namun, karena Martial Dragon membangunkan domainnya selangkah di depannya, Blue Phoenix lebih lemah dari Martial Dragon. Meski begitu, dia masih peringkat ahli di bagian paling atas domain dewa. Awalnya, Phoenix Rain berniat untuk memungkinkan Blue Phoenix memimpin tim pertempuran, mengambil keuntungan dari kekuatannya untuk menghasilkan banyak uang. Namun, kemunculan tiba-tiba Black Flame telah berubah pikiran. Jika dia meminta Black Flame memimpin tim pertempuran, dia memiliki peluang yang lebih baik untuk menyembunyikan diri. Paling tidak, tidak ada yang akan menghubungkannya dengan tim pertempuran ini. Tapi api hitam memandang rendah kita. Big Sis Rain, kamu hanya mendapatkan slot tim pertempuran ini setelah banyak masalah. Namun mereka belum menunjukkan diri, dan kami kehilangan waktu sebelum pertandingan dimulai. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap ini serius sama sekali. Bagaimana bisa seseorang seperti ini bertarung dengan semua yang mereka miliki dalam pertandingan? Blue Phoenix mengeluh dengan marah. Saat Phoenix Rain menunggu kedatangan Si Feng dengan tenang, seorang wanita dengan jubah ungu glamor muncul di hadapannya. Wanita cantik ini memancarkan udara kemewahan. Wah, kalau bukan Nona Feng, aku tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, kamu masih menjadi pavilion-pavilion yang sangat kecil. Jika kamu menyetujui persyaratan saudara aku, kamu tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan, kata teladan Willow, terkikik. Namun, matanya mengandung ejekan ketika dia berbicara. Dan di sini aku bertanya-tanya siapa yang muncul di hadapanku.
Jadi itu Miss Liu, 2, yang baru-baru ini menderita kekalahan yang menyedihkan di tangan persekutuan pemula seperti Zero Wing. Phoenix Rain terkekeh sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Mendengar kembalinya Phoenix Rain, teladan Willow berkobar dengan amarah seperti kucing yang ekornya diinjak. Feng Qianyu, jangan berpikir bahwa kamu baru saja menang. Cepat atau lambat, aku akan mengajarkan kamu bahwa semua upaya kamu sia-sia. Nasib kamu telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Bahkan Paviliun Naga Phoenix tidak dapat membantu kamu. Belum lagi, kamu masih sangat kecil, Paviliun Master kecil. Teladan Willow mendengus saat dia melangkah pergi. Namun, setelah teladan Willow pergi, kulit Phoenix Rain sedikit gelap. Big Sis Rain, waktunya habis. Penyelenggara mengantar kami untuk bersiap-siap. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Blue Phoenix. Bab 775 yakin bunuh mantra. Mungkinkah dia lupa? Phoenix Rain sedikit mengernyit. Sebenarnya, dia lebih percaya pada bawahannya daripada pada Black Flame. Bagaimanapun, dia telah berusaha keras untuk membina bawahan ini, membentuk mereka menjadi ahli. Selain itu, mereka mengenakan peralatan terbaik yang ditawarkan oleh Phoenix Pavilion. Dia telah menginvestasikan banyak waktu dan upaya dalam pertandingan ini. Bahkan Zero Wing, sebuah guild yang terkenal dengan peralatannya, tidak mungkin memiliki peralatan yang lebih baik. Segera, Phoenix Rain memanggil antarmuka sistem, berniat untuk menghubungi Black Flame. Jika pria itu benar-benar tidak akan muncul, maka dia hanya bisa mengirim bawahannya ke pertandingan. Meskipun ada risiko mengekspos identitasnya, memenangkan pertandingan itu sama pentingnya. Tepat ketika Phoenix Rain akan mengklik hubungi teman, si Feng muncul di garis pandangnya. Namun, alih-alih penampilannya dari api hitam, si Feng mengenakan fitur Ye Feng. Halo, Phoenix Pavilion Master. Aku Ye Feng, pemimpin tim pertempuran Guild Leader Black Flame, telah mengirim, si Feng menjelaskan perlahan. Halo, bolehkah aku tahu di mana pemimpin serikat kamu sekarang? Phoenix Rain bertanya sambil memandang si Feng, tidak menganggapnya serius. Dia tahu tentang Ye Feng. Namun, menurut pendapatnya, ini hanyalah jebakan yang telah ditetapkan Black Flame untuk membingungkan tim pertempuran musuh. Black Flame harus menjadi pemimpin sejati tim pertempuran daripada pria muda ini sebelumnya. Ketua pemimpin memiliki sesuatu yang penting untuk diurus, jadi dia mendelegasikan semua tanggung jawab mengenai tim pertempuran kepadaku. Jika Phoenix Pavilion Master memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Si Feng bisa tahu apa yang ada dalam pikiran Phoenix Rain. Sambil tertawa, dia berkata, selain itu, Phoenix Pavilion Master, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pantas bagi pemimpin Guild Zero Wing untuk mengambil bagian dalam kompetisi seperti itu? Lalu, apakah kamu mengatakan bahwa ketua persekutuan Black Flame tidak akan berpartisipasi dalam gelap arena sama sekali? Phoenix Wright bertanya dengan nada dingin, api murka menyala di matanya. Perkembangan ini tidak terduga. Tentu saja, namun, Phoenix Pavilion Master, harap tenang. Kami tidak akan mengecewakan kamu, kata si Feng, tidak terlalu memperhatikan kemarahan Phoenix Rain. Dengan tenang, dia melanjutkan, jika Phoenix Pavilion Master masih tidak yakin, kamu dapat menguji kekuatan aku secara pribadi. Si Feng sangat ingin tahu tentang kekuatan Phoenix Rain saat ini. Di masa lalu, guild yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke tangan Phoenix Rain. Bahkan ada contoh di mana beberapa ahli puncak bersatu untuk berurusan dengan Phoenix Rain. Namun tanpa kecuali, dia mengalahkan mereka semua. Saat itu, upaya pembunuhan telah meningkatkan prestise Phoenix Rain dalam God's Domain. Dia telah diberi gelar Ratu Iblis sebagai hasilnya. Lagi pula, dia bukan hanya seorang wanita yang sangat cantik, tapi dia juga memiliki kekuatan absolut yang memungkinkannya untuk melangkahi para ahli puncak. Para ahli puncak itu, yang telah mencoba berurusan dengan Phoenix Rain, mengakui bahwa ketika mereka bertarung dengan Phoenix Rain, dia telah membunuh mereka tanpa mengalami kerusakan sama sekali. Para ahli puncak telah kedewa untuk si Feng. Dia hanya bisa memandang mereka. Namun, para ahli tersebut tidak bisa mendaratkan jari pada Phoenix Rain, bahkan setelah bersatu. Kekuatan Phoenix Rain tak terbayangkan. Namun, setelah pertempuran itu, Phoenix Rain praktis menghindari pertempuran. Dia menyerahkan semua urusan ke Blue Phoenix untuk ditangani. Akibatnya,
kekuatan sejati Phoenix Rain tetap menjadi misteri di domain dewa. Pada saat ini, Blue Phoenix melangkah maju dan berkata, seperti yang diharapkan dari pemimpin tim yang disukai oleh pemimpin Guild Black Flame. Karena kamu sangat percaya diri, biarkan aku bertarung dengan kamu. Petik 2. Blue Phoenix sangat marah dengan Zero Wing. Black Flame sebenarnya telah memutuskan untuk mengabaikan pertandingan penting seperti itu, menyerahkan semua tanggung jawab kepada bawahan sebagai gantinya. Pada titik ini, dia bermaksud memberi pelajaran pada anggota Zero Wing dan mempermalukan api hitam. Tentu saja, aku tidak punya masalah dengan itu. Namun, sepertinya kita tidak punya banyak waktu, kata Si Feng setelah melirik waktu. Mereka hanya punya 15 menit sebelum kompetisi resmi dimulai. Jika mereka tidak memasuki arena sebelum kompetisi dimulai, mereka secara otomatis akan kehilangan pertandingan, dan lawan mereka akan menang tanpa bertarung. 1 menit akan lebih dari cukup, kata Blue Phoenix saat dia melirik ke level Si Feng, yang telah dia modifikasi agar muncul sebagai level 35. Phoenix Pavilion Master, apa pendapatmu? Si Feng berbalik untuk melihat Phoenix Rain. Aku juga ingin tahu tentang penilaian Guild Leader Black Flame. Karena dia telah memilih kamu untuk melayani sebagai pemimpin tim, biarkan aku melihat kekuatan kamu. Jika kamu tidak dapat bertahan selama 1 menit, aku hanya bisa mengatakan bahwa Ketua Persekutuan Api Hitam terlalu optimis. Jika itu masalahnya, aku harus mempertimbangkan kembali kerja sama kami. Meskipun mengamati Si Feng untuk waktu yang lama, dia tidak berpikir bahwa Si Feng sangat kuat. Meskipun dia merasakan tekanan samar darinya, tekanan ini minimal. Itu jauh dari tekanan besar yang dia rasakan dari Black Flame. Cincin duel terdekat tersedia. Kalian berdua bisa bertarung di sana. Petik 2. Sebenarnya, Phoenix Rain juga ingin tahu tentang identitas Si Feng. Dia telah melihat nama Ye Feng dalam laporan investigasi Zero Wing sebelumnya. Namun, Ye Feng hanya muncul sebentar selama tahap awal domain dewa. Setelah itu, dia tidak mencapai sesuatu yang penting. Namun, Api Hitam telah memberi Ye Feng otoritas penuh atas tim pertempuran untuk acara penting seperti Gelap Arena. Bahkan Aquaros, wakil pemimpin Zero Wing, hanya berada di posisi kedua di tim pertempuran. Bagaimana mungkin situasi ini tidak mengganggu minatnya? Berdasarkan kesan Phoenix Rain, Black Flame adalah orang yang benar-benar tenang. Dia tahu prioritasnya dan telah melihat sekilas dunia yang agung. Tidak mungkin Black Flame tidak mengerti pentingnya Gelap Arena. Namun, dia masih mendelegasikan semua tanggung jawab kepada Ye Feng. Tidak bijaksana untuk menyingkirkan Ye Feng tanpa menguji pemuda itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meluangkan waktu untuk menguji kekuatan Ye Feng. Jika dia bisa bertahan 1 menit melawan Blue Phoenix, maka dia relatif kuat. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengamankan kemenangan di pertandingan mendatang. Lagi pula, anggota Zero Wing lain dari tim pertempuran relatif kuat juga. Karena Phoenix Pavilion Master tidak memiliki masalah dengan itu, aku juga tidak punya masalah dengan itu, Si Feng tertawa ketika dia berjalan menuju cincin duel. Ada banyak cincin duel di dalam arena bawah tanah yang bisa disewa pemain untuk pertandingan latihan. Namun, semakin tinggi peringkat duel ring, semakin tinggi pula biaya sewanya. Di arena duel, segera setelah Blue Phoenix dan Si Feng saling berpaling, hitungan mundur duel dimulai. 5 detik, 4 detik. Tepat saat duel akan dimulai, Phoenix Rain tiba-tiba menyadari bahwa anggota Zero Wing lainnya tidak terlalu tertarik untuk menonton. Sebaliknya, mereka mengobrol, riang, satu sama lain. Meremehkan bawahanku, Phoenix Rain tidak bisa menahan tawa. Namun, tawanya mengandung sedikit es. Blue Phoenix memperhatikan perilaku anggota Zero Wing. Baik, sangat bagus. Aku bermaksud mudah dan membiarkan pemimpin tim kamu bertahan beberapa detik lagi. Sekarang, aku akan mengalahkannya dalam 5 detik. Blue Phoenix bersumpah dalam hati. Blue Phoenix adalah elementalis tingkat 1 tier 36. Sementara itu, peralatannya terdiri dari level 35 Dark Gold dan kualitas Fine Gold. Staf di tangannya bahkan level 30 Dark Gold peringkat Dawn Scepter, senjata yang dia peroleh dari level 30 Hell mode tim Dungeon. Staf peringkat Dark Gold bahkan bisa menyamaratakannya ke level 35. Secara keseluruhan,
Kerusakan sihir Blue Phoenix sangat mencengangkan. Bahkan keterampilan kecilnya dapat menimbulkan kerusakan besar pada MT dari level yang sama. Segera, bel menandakan dimulainya duel. Mati. Dengan teriakan rendah, dia mulai menggambar beberapa garis rune dengan sangat akrab. Segera, puluhan Ice Spear muncul di sekitarnya dan menembak ke arah Si Feng. Tingkat 1 mantra pembunuh pasti, kegilaan es. Setiap tombak es berisi kekuatan yang sangat besar. Pemain yang bersentuhan dengan tombak akan menderita debuff, movement speed mereka berkurang 40% dan attack speed berkurang 30%. Di bawah kendali Blue Phoenix, lusinan Ice Spear terbang menuju Si Feng dari segala arah. Pendekar pedang itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Selain itu, Blue Phoenix sudah mencapai Void Realm. Dia bisa melihat sekelilingnya dan tindakan Si Feng seperti punggung tangannya. Dengan gerakan sekecil apapun Si Feng, dia bisa segera menyesuaikan sudut serangan Ice Spear-nya. Namun, ini belum semuanya. Tiba-tiba, Blue Phoenix melambaikan tangannya, dan dua dinding es muncul di depannya, mencegah Si Feng menyerang ke arahnya.